Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arhan Brian Ardianto dengan 3 digit NIM terakhir 043, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang variabel, tipe data, array input pengguna, fungsi, skop, komentar, dan namespace. Untuk langkah pembelajaran pada video kali ini, yaitu pertama, menjelaskan variabel, tipe data, dan konstanta dengan contoh. Lalu yang kedua, demonstrasi array dan std. Lalu yang ketiga, input pengguna menggunakan sin dan getLine dengan contoh interaktif. Lalu yang keempat, membuat fungsi sederhana dengan parameter dan return. Lalu yang kelima, menggunakan komentar yang baik untuk kode yang rapi dan mudah dipahami. Lalu yang keenam, menjelaskan penggunaan namespace, std, dan alternatifnya. Lalu yang terakhir, menyajikan latihan, yaitu konversi suhu, kalkulator, dan pengelolaan data mahasiswa. Sekarang kita akan belajar tentang variabel. Definisi dari variabel yaitu, variabel adalah wadah atau area penyimpanan yang digunakan untuk menampung data, mewakili lokasi memori melalui nama simbolis. Kita lihat gambar kardus ini. Cara paling mudah untuk memahami variabel adalah membayangkannya sebagai sebuah wadah atau kardus. Saat kita membuat sebuah variabel, kita sebenarnya sedang menyiapkan kardus kosong ataupun wadah kosong dan menempelkan label nama di luarnya. Misalnya di sini kita punya contoh variabel bernama nama siswa. Awalnya kita memasukkan data Budi, tetapi karena sifatnya variabel bisa berubah, katakanlah besok kita ingin mengganti Budi dan menggantinya dengan Siti. Jadi intinya variabel adalah sebuah tempat untuk menyimpan data yang isinya bisa diubah-ubah sesuai dengan program. Lalu yang kedua adalah tipe data. Definisi dari tipe data yaitu atribut data yang memberitahu kompilator bagaimana programmer bermaksud menggunakan data tersebut. Nah, kalau variabel adalah wadahnya, tipe data adalah aturan tentang jenis barang apa yang boleh masuk ke dalam wadah tersebut. Komputer itu sangat teratur, jadi kita harus tahu dia secara spesifik. Kalau datanya angka bulat tanpa koma seperti umur 17 tahun, kita sebut integer. Lalu kalau angkanya pecahan seperti tinggi badan 165,5 cm, kita pakai float. Lalu kalau isinya teks atau kata-kata, contohnya seperti halo, itu namanya string. Dan kalau cuma pilihan benar atau salah, itu namanya boolean. Kenapa harus dibedakan? Ini harus dibedakan supaya komputer tidak bingung. Sama seperti kita tidak bisa menjumlahkan angka 10 dengan kata halo. Komputer juga butuh kejelasan tipe datanya. Lalu yang ketiga yaitu konstanta. Konstanta adalah nilai yang tidak dapat diubah oleh program selama eksekusi normal berlangsung. Jika variabel tadi ibarat kardus yang isinya bisa diganti, konstanta itu ibarat ukiran di sebuah batu. Jadi, sifatnya itu tetap. Nilai konstanta ditetapkan sekali di awal dan tidak bisa diubah selama program berjalan. Contoh yang paling gampang adalah Pi di matematika, yang dimana bernilai 3,14. Kenapa kita butuh ini? Kita butuh ini untuk melindungi data penting. Dengan menjadikannya konstanta, kita mencegah program
ataupun programmer lain mengubah nilai yang seharusnya tetap secara tidak sengaja. Jadi, intinya variabel untuk menyimpan data yang dinamis, lalu tipe data untuk mengelompokkan jenis datanya, dan ketiga, yaitu konstanta untuk mengunci data yang nilainya mutlak. Sekarang saya akan mendemonstrasikan array dan std vector. Pada baris ini, kita membuat sebuah array bernama temperature list, di mana array ini memiliki tipe data double, yang artinya ia bisa menyimpan bilangan desimal dan memiliki ukuran 4 elemen. Isi awal dari array ini adalah 35,5, 27,8, 26,8, dan 22,0. Penting untuk diingat bahwa di C++, array selalu diindeks mulai dari 0. Jadi elemen pertama adalah indeks 0. Lalu elemen kedua adalah indeks 1, dan seterusnya sampai elemen terakhir adalah indeks 3. Selanjutnya terdapat stdCount, temperature list, stdn. Kita meminta program untuk menampilkan nilai yang ada pada indeks 3 dari array. Indeks 3 adalah elemen terakhir, yang nilai awalnya adalah 22,0. Jadi angka 22,0 akan menjadi output pertama kita. Kemudian di baris ini, kita melakukan perubahan data. Kita mengganti nilai elemen yang ada pada indeks 3, yang semula 22,0 menjadi 15,4. Ini menunjukkan bahwa nilai array dapat diubah setelah array dibuat. Lalu, terakhir kita kembali menampilkan nilai dari elemen pada indeks ketiga. Karena nilainya sudah diganti, output kali ini akan menampilkan nilai yang baru, yaitu 15,4. Dari demonstrasi ini menunjukkan bahwa bagaimana cara mengakses nilai array menggunakan indeks, dan bagaimana cara mengubah nilai elemen spesifik dalam array. Sekarang saya akan menjalankannya. Di sini ditampilkan indeks ketiga sebelum kita ubah datanya. Lalu yang di bawahnya menunjukkan indeks ketiga setelah kita ubah datanya menjadi 15,4. Setelah kita melihat array, sekarang kita fokus pada struktur data yang lebih fleksibel di C++, yaitu std vector. Baik, sekarang saya akan membuat program yang atas ini menjadi komen. Lalu saya akan menghilangkan komen pada program kedua. Program kedua inilah yang merupakan std vector. Untuk menggunakannya, kita harus menyertakan header vector. Pada baris ini kita membuat sebuah vektor bernama temperatures. Sama seperti array sebelumnya, ia menyimpan bilangan desimal atau double, namun kali ini kita hanya memberikan 3 nilai di awal, yaitu 35,5, lalu 27,8, lalu 26,8. Pertama, kita menginginkan elemen pertamanya untuk vektor, kita bisa menggunakan fungsi add untuk mengakses elemen berdasarkan indeks mulai dari 0. Ini akan menampilkan nilai pada indeks 0, yaitu 34,5. Lalu kedua, kita mengubah satu elemen. Di sini kita mengubah nilai indeks pertama menjadi 30,7.
Lalu ketiga, inilah keunggulan utama dari vektor. Kita menggunakan fungsi pushback untuk menambahkan elemen baru ke akhir vektor. Setelah perintah ini dijalankan, vektor yang awalnya hanya berisi 3 elemen sekarang memiliki 4 elemen. Lalu yang terakhir, kita menambahkan ukuran vektor. Saat ini menggunakan fungsi size. Karena kita telah menambahkan satu elemen baru, output yang akan muncul adalah 4. Sekarang saya akan menjalankannya. Nah, di sini tercetak 34,5 yang merupakan hasil dari temperatur at 0, menampilkan elemen pertama. Lalu, di sini tercetak 30,7 yang dimana hasil temperatur at 1 yang setelah nilainya dimodifikasi dari 27,8 menjadi 30,7. Lalu di sini tercetak 4 yang merupakan hasil dari temperatur size yang dimana menampilkan ukuran vektor saat ini setelah elemen 17,4 ditambahkan menggunakan pushback. Jadi perbedaan antara array dan std vektor yaitu jika array ukurannya tetap statis atau tetap. Ukurannya harus ditentukan saat membuat dan tidak bisa diubah saat program berjalan. Sedangkan pada std vektor, ukurannya dinamis. Ukurannya dapat berubah, bertambah ataupun berkurang selama program berjalan. Lalu, pada array tidak dapat menambahkan elemen baru setelah dibuat. Sedangkan pada std vektor bisa menggunakan fungsi seperti pushback untuk menambahkan elemen di akhir. Lalu untuk mengakses elemen, pada array menggunakan kurung siku. Sedangkan pada std vektor menggunakan fungsi .add atau kurung siku vektor. Lalu untuk array tidak memerlukan header tambahan jika ukurannya statis. Namun untuk vektor memerlukan header vektor. Jadi untuk array cocok untuk data yang ukurannya sudah pasti. Sementara untuk std vektor jauh lebih fleksibel dan direkomendasikan untuk kasus di mana kita perlu menambah atau mengurangi jumlah data. Sekarang saya akan membahas mengenai sin dan getLine. Pada baris ini terdapat std string username. Kita membuat sebuah variabel bernama username dengan tipe data string yang berfungsi untuk menyimpan nama pengguna. Kemudian pada baris berikutnya terdapat std count, what is your name? Kita menggunakan std count untuk menampilkan pesan what is your name di layar, lalu meminta pengguna untuk memasukkan nama mereka. Selanjutnya, bagian inti dari masukan pengguna ada di sini, yaitu std sin username. Kita menggunakan std sin yang merupakan singkatan dari console input. Tanda ini merupakan operator ekstraksi yang mengambil data yang diketik oleh pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel username. Perlu diingat ketika menggunakan std sin seperti ini, ia hanya membaca satu kata saja. Jadi jika pengguna mengetikkan nama katakanlah Rehan Brian, std sin hanya akan membaca Rehan. Ada cara lain untuk mengambil masukan dari pengguna, yaitu menggunakan fungsi std getLine. std sin seperti yang kita gunakan ini berhenti membaca setelah menemukan spasi atau enter.
Sedangkan untuk stdGetLine akan membaca seluruh baris, termasuk spasi, sampai pengguna menekan tombol Enter. Di mana ini sangat berguna jika kita ingin menangkap nama lengkap, alamat, ataupun kalimat yang panjang. Untuk program ini, setelah pengguna memasukkan nama mereka, program akan melanjutkan ke baris terakhir, yaitu stdcount username stdn. Program akan menggunakan stdcount lagi untuk menampilkan isi dari variabel username, yaitu nama yang baru saja dimasukkan oleh pengguna. Sekarang saya akan menjalankannya. Nah, di sini karena saya menggunakan stdSyn, maka output yang ditampilkan hanyalah Rehan, yaitu hanya satu kata sebelum terdapat spasi. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi stdGetLine. Saya akan membuat ini menjadi komen terlebih dahulu, lalu saya akan menghilangkan komen pada program stdGetLine. Seperti yang sudah dijelaskan, fungsi stdGetLine dirancang khusus untuk membaca seluruh baris teks dari input stream. Dalam hal ini stdSyn, hingga ia menemukan karakter new line atau saat pengguna menekan tombol Enter. Ini memastikan bahwa semua spasi di antara kata-kata yang disertakan akan disimpan dalam variabel full name. Baik, saya akan jalankan langsung saja. Nah, di sini tercetak Rehan Brian, di mana stdGetLine berhasil menangkap nama lengkap. Sedangkan pada stdSyn yang sebelumnya hanya menangkap nama depan saya. Sekarang saya akan membahas sebuah fungsi sederhana menggunakan parameter dan return. Di sini kita membuat fungsi terpisah bernama hitung rata-rata. Fungsi ini bertindak seperti sebuah mesin yang menerima suatu masukan, yaitu daftar angka atau vektor yang kita sebut sebagai parameter. Dalam fungsi rata-rata, ia melakukan dua hal. Yang pertama, menjumlahkan semua angka, dan yang kedua, membagi jumlah tersebut dengan banyaknya angka. Hasil perhitungan rata-rata ini kemudian dikembalikan atau di-return oleh fungsi tersebut. Nilai yang dikembalikan ini bertipe double atau bilangan desimal. Lalu dalam fungsi utama, main, kita mendefinisikan daftar angka. Lalu kita memanggil fungsi hitung rata-rata dan memberikan daftar angka tersebut sebagai parameter. Hasil yang dikembalikan oleh fungsi langsung disimpan dalam variabel bernama rata-rata akhir. Terakhir, program akan menampilkan hasil rata-rata yang telah dihitung oleh fungsi tersebut. Sekarang saya akan langsung menjalankannya. Nah, output yang dihasilkan yaitu 25, yang merupakan rata-rata dari 10, 20, 30, dan 40. Sekarang saya akan menjelaskan tentang scope variabel. Kita lihat variabel seperti number list, lalu sum, dan average. Semua variabel ini dibuat di dalam fungsi main, di mana
Ini berarti variabel-variabel tersebut memiliki skop lokal. Artinya mereka hanya dapat diakses atau digunakan di dalam blok kurung kurawal atau skop dari fungsi main itu sendiri. Sebagai contoh, variabel sum tidak akan bisa dikenali atau digunakan oleh fungsi lain di luar main. Inilah yang kita sebut dengan variabel lokal. Sedangkan variabel global adalah variabel yang dibuat di luar fungsi manapun. Variabel global bisa diakses dari fungsi manapun dalam program. Sekarang saya akan menjalankan kodenya. Di sini program menghasilkan output 6,05 yang merupakan perhitungan rata-rata dari penjumlahan dibagi jumlah elemen yang menghasilkan 6,05. Sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai variabel global dan variabel lokal. Sebelum itu, saya akan membuat ini menjadi komen agar nanti tidak dijalankan saat saya menekan run. Dan saya akan menghilangkan komen program ini. Nah, di sini terdapat variabel global. Variabel ini dibuat di bagian paling atas program, yaitu di luar semua fungsi. Karena letaknya di luar, variabel ini memiliki skop global. Ini berarti semua fungsi dalam program, baik itu main maupun ubah dan cetak global, bisa mengakses, membaca, dan mengubah nilainya. Kita bisa melihat bahwa nilai di awal adalah 100, lalu diubah menjadi 200 oleh fungsi lain. Lalu, untuk variabel lokal, variabel ini dibuat di dalam fungsi main. Karena itu, ia hanya memiliki skop lokal. Variabel ini hanya bisa digunakan di dalam blok kurung kurawal fungsi main saja. Jika fungsi lain seperti ubah dan cetak global mencoba mengakses variabel ini, maka program akan menghasilkan kesalahan. Jadi, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel global dapat diakses dari mana saja, sedangkan variabel lokal terbatas pada suatu fungsi di mana dia dibuat. Sekarang saya akan menjalankan kodenya. Nah, program menunjukkan nilai global berubah setelah dipanggil fungsi lain, sedangkan pada variabel lokal nilainya tetap sama. Sekarang saya akan membahas menggunakan komentar yang baik untuk membuat kode yang rapi dan mudah dipahami. Komentar adalah bagian dari kode yang diabaikan oleh compiler, namun sangat penting untuk dibaca oleh programmer lain atau bahkan diri kita sendiri saat kita menjalankannya di masa mendatang. Pertama, komentar untuk menjelaskan tujuan fungsi. Kita perhatikan pada baris ketiga, di mana terdapat say hello to user with username and age. Dengan jelas menyatakan bahwa fungsi say hello bertugas menyapa pengguna dengan menampilkan nama dan usia, yang dimana ini merupakan contoh komentar yang baik, karena menjelaskan apa yang dilakukan oleh fungsi secara ringkas. Demikian pula pada baris ke-15, yaitu compute triple of given number and print it. Menjelaskan bahwa fungsi print triple number menghitung nilai 3 kali lipat dari sebuah angka, lalu menampilkannya. Lalu terdapat komentar untuk menonaktifkan kode
atau debugging. Kita lihat pada fungsi main, yaitu bagian utama dari program kita. Pada baris ke-25, kita melihat kode say hello, John 36. Diawali dengan 2 garis miring, ini adalah cara kita menonaktifkan atau mengomentari baris kode. Baris ini tidak akan dieksekusi oleh program. Penggunaan ini umum saat kita sedang mencoba atau debugging atau ingin meninggalkan catatan mengenai kode alternatif yang tidak sedang dipakai. Salah satu yang sudah saya terapkan dari awal yaitu seperti ini. Saya membuat kode yang belum saya jelaskan menjadi komen. Agar apa? Agar saya ketika menjalankan kode yang saya jelaskan, kode yang bawah tidak mengganggu kode yang saya jelaskan ketika saya menjalankannya. Sekarang saya akan menjalankan kode ini. Di sini dihasilkan hello Bob, you are 34 dan 12. Hello Bob, you are 34 ini adalah hasil dari say hello Bob 34 dan 12 ini adalah hasil dari print triple number 4. Fungsi ini memanggil triple number 4 yang menghitung 4 kali 3 yang menghasilkan 12 dan kemudian ditampilkan di output. Sekarang saya akan menjelaskan namespace std dan alternatifnya. Sebelum itu saya akan membuat ini menjadi komen. Dan saya akan menghilangkan komen pada program ini. Kita akan fokus pada aspek penting dalam kode C++, yaitu penggunaan namespace. Namespace membantu kita mengorganisir kode dan menghindari konflik nama ketika kita menggunakan banyak fungsi atau variabel dari sumber yang berbeda. Pertama, kita perhatikan pada baris ke-43, using namespace std. Pustaka standar C++ atau standar library seperti IOStream yang kita gunakan untuk input atau output menempatkan semua fungsinya, seperti count untuk menampilkan output dan n untuk baris baru, di dalam namespace bernama std. Jika kita menggunakan pernyataan using namespace std, kita harus menulis std count dan stdn setiap kali kita menggunakannya. Dengan menambahkan namespace std, kita memberitahu compiler bahwa kita ingin menggunakan semua nama yang ada di dalam namespace std secara langsung, sehingga kita cukup menulis count dan n saja. Ini membuat kode lebih singkat seperti yang terlihat pada fungsi say hello. Selanjutnya, kita lihat kita membuat sebuah namespace sendiri bernama ABC. Di dalam ABC, kita mendefinisikan fungsi triple number dan juga sebuah fungsi bernama count. Inti dari ini, namespace ABC memungkinkan kita memiliki fungsi bernama count tanpa berkonflik dengan count dari namespace std. Jadi, mereka dianggap sebagai dua hal yang berbeda. Terakhir, kita perhatikan fungsi print triple number. Di sini kita memanggil ABC triple number karena kita tidak menggunakan using namespace ABC, kita harus secara eksplisit menyebutkan ABC diikuti dengan operator scope resolution operator, yaitu 2 tanda titik 2
sebelum nama fungsinya, di mana ini adalah alternatif yang lebih aman daripada menggunakan using namespace secara menyeluruh. Dengan ini kita hanya mengambil fungsi yang kita butuhkan dari namespace tertentu. Dan ini menjadi sangat jelas bagi pembaca kode dari mana asal fungsi triple number tersebut, yaitu dari namespace ABC. Penggunaan namespace yang bijak membantu menjaga keterbacaan dan keandalan program kita, terutama dalam program besar. Sekarang saya akan menjalankan kodenya. Di sini menghasilkan hello Bob, you are 34 dan 12. Hello Bob, you are 34 merupakan hasil dari say hello Bob 34. Teks dicetak menggunakan stdcount dan diakhiri dengan baris baru stdn. Lalu 12 merupakan hasil dari print triple number 4. Di dalamnya kode memanggil fungsi ABC triple number 4 yang mengembalikan 4 kali 3 yang menghasilkan nilai 12 dan menampilkan hasilnya menggunakan stdcount karena ada using namespace std dan nama code di luar namespace ABC merujuk ke stdcount. Sekarang saya akan membahas sebuah latihan, yaitu konversi suhu, lalu kalkulator, dan pengelolaan data mahasiswa. Di sini saya sudah memiliki program yang dirancang untuk menggabungkan 3 fungsi utama dalam satu aplikasi. Nah, program ini menggunakan sebuah menu utama yang memungkinkan pengguna memilih fungsi mana yang ingin dijalankan. Setiap fungsi dibuat dalam prosedur atau fungsi terpisah seperti konversi suhu, kalkulator, tambah mahasiswa, dan tampilkan mahasiswa. Pertama, kita bahas yang konversi suhu. Fungsi ini mengambil input suhu dalam satuan Celcius, kemudian secara otomatis menghitung dan menampilkan hasilnya dalam satuan Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Rumus yang digunakan dalam rumus baku konversi suhu. Hasilnya ditampilkan dengan 2 angka di belakang koma agar lebih presisi. Lalu kita lanjut ke kalkulator sederhana. Fungsi ini dapat melakukan 4 operasi dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pengguna hanya perlu memasukkan angka pertama, operator, dan angka kedua, lalu program akan menampilkan hasilnya. Program juga dilengkapi dengan pemeriksaan sederhana agar tidak terjadi pembagian dengan angka 0. Lalu, yang ketiga, pengelolaan data mahasiswa. Untuk bagian ini, menggunakan struktur data bernama mahasiswa untuk menyimpan informasi seperti nama, NIM, dan usia. Semua data mahasiswa disimpan dalam sebuah wadah dinamis yang disebut vektor, yang telah saya jelaskan sebelumnya. Lalu menambah data, di mana pengguna bisa memasukkan nama, NIM, dan usia mahasiswa baru, dan data tersebut akan tersimpan. Lalu menampilkan data. Semua data yang sudah tersimpan akan ditampilkan dalam format yang rapi, sehingga mudah dibaca. Sekarang mari kita jalankan. Pertama, mari kita coba konversi suhu. Jadi kita pilih 1 lalu enter. Saya ingin
mengkonversikan suhu 29 derajat Celcius. Nah, di sini dihasilkan output yaitu hasil konversi untuk 29 derajat Celcius sama dengan 23,20 reaumur, lalu 84,20 Fahrenheit, dan 302,15 Kelvin. Selanjutnya saya akan mencoba yang kalkulator sederhana. Kita masukkan 2 untuk mencobanya. Saya akan masukkan 12 untuk angka pertama, lalu saya ingin menjumlahkannya, jadi saya memasukkan operator tambah, lalu masukkan angka kedua, saya masukkan 12, lalu dihasilkanlah hasil penjumlahan yaitu 24. Sekarang saya akan mencoba tambah data mahasiswa. Untuk itu saya masukkan 3, saya masukkan nama Brian, lalu saya masukkan NIM 043, saya masukkan usia 19. Nah, maka di sini dihasilkan tambahan data mahasiswa dengan nama yang tadi saya inputkan, yaitu Brian, lalu NIM diikuti usia. Dan data mahasiswa berhasil ditambahkan. Dan kita ingin menampilkan data mahasiswa, jadi kita pilih 4 untuk itu, lalu enter. Nah, di sini ditampilkan data seluruh mahasiswa yang dimana saya memasukkan satu data, yaitu nama saya Brian, lalu NIM terakhir 043, dan usia 19. Begitu, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.